Tanggal 1 Juni bukanlah sekedar angka di kalender. Hari itu, di tengah suasana penjajahan dan ketidakpastian, seorang pria berdiri di depan puluhan tokoh bangsa. Dengan suara lantang dan hati yang membara, ia memperkenalkan sesuatu yang kelak menjadi jiwa dan dasar negara Indonesia. Inilah kisah lahirnya Pancasila, dasar negara yang lahir dari keyakinan, darah, dan harapan. Tahun 1945, dunia berada di ujung Perang Dunia Kedua. Jepang, yang sudah mulai terdesak oleh sekutu, membentuk badan bernama BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidangnya dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 bertempat di Gedung Chuo Sangiin yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Tapi hari itu, 1 Juni, giliran Insinyur Soekarno berbicara dan semuanya berubah. Insinyur Soekarno berdiri dengan penuh semangat. Ia tak hanya bicara tentang kemerdekaan, ia bicara tentang jiwa bangsa. Ia menyebut 5 prinsip yang kemudian ia beri nama Pancasila. Isi dari kelima poin yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno yaitu 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Pidatonya membakar semangat para pendengar. Di luar ruangan, rakyat masih tertindas. Tapi di dalam ruangan itu, masa depan bangsa mulai disusun. Setelah pidato Insinyur Soekarno, dibentuklah Panitia 9 yang merumuskan dasar negara lebih lanjut dalam sebuah naskah, Piagam Jakarta. Pancasila mengalami beberapa perubahan redaksional, tapi esensinya tetap sama, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Dan sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pancasila diabadikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus meneruskan perjuangan bangsa, perjuangan para pahlawan yang telah mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya dengan mengingat hari di mana lahirnya Pancasila, yaitu tanggal 1 Juni. Kenapa kita harus mengingatnya? Karena 1 Juni bukan hanya sejarah, ia adalah pengingat bahwa bangsa ini lahir bukan dari kekuatan senjata, tapi dari semangat persatuan. Dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai agama, suku, dan budaya, semua disatukan oleh satu dasar, Pancasila. Dan di tengah dunia yang makin bising, kadang kita lupa bahwa dasar kita sudah sangat kokoh. Kita hanya perlu kembali mengingat dan mengamalkannya. Bung Karno pernah berkata, negara Republik Indonesia bukan milik satu golongan, bukan milik satu agama, bukan milik satu suku, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke.